Kita ulangi lagi DIY baterai pack-nya. Kita balik ke proses nomor 1, balancing cell. Rangkaian loadnya berjalan dengan baik, voltage juga stabil, berarti BMS tidak ada masalah ya. BMS-nya berarti tidak on off kayak kemarin setelah kita kencengin. BMS-nya cut off di 14.6, 14.8, masih mati. Nah, untuk on lagi berapa menit ini ya? Mudah-mudahan sih off-nya memang seperti ini. Kita cek kondisinya 13.8, 13.9. Jadi tadi voltage dari panel udah 14.6, kedap-kedip BMS Protect. Nah cuma ini udah 5 menit kagak nyala lagi. Case kedua, BMS nya kagak auto on. Kenapakah? Pusing gak mau nyala lagi guys BMS nya. Kenapa ya, bingung. Ternyata kita ulangi lagi DIY baterai pack-nya. Kita balik ke proses nomor 1, balancing cell. Karena kemarin BMS-nya Protect, jadi katanya setiap sel baterai pack harus kita pastikan dalam kondisi balance lagi. Oke, kita akan cek di mana nih? Coba ya. Kondisinya seperti ini. Kita cek di sel nomor 1 3,34, sel nomor 2 3,34 juga, sel nomor 3 3,34 juga, sel nomor 4 3,34 juga ya. Nah ini setelah semalaman kita balancing, karena tadinya ketika kemarin kita charge dengan panel 3 sel voltage-nya 3,3 volt sama, cuma yang di sini yang sel pertama ini 3,65 ya. Jadi beda sendiri, itu yang katanya menyebabkan si BMS-nya auto protect. Nah, apakah setelah kondisi sel sama BMS-nya bisa on lagi? Nah, itu juga punya cara tersendiri katanya untuk meng-on-kan lagi si BMS yang sudah protect. Jadi memang agak ribet, agak jelimet main DIY baterai pack, baik yang LiPo4 ataupun yang baterai mercon ya. Ternyata kuncinya itu ada di ini nih,
ada di BMS ya. Jadi harus benar-benar kita eksplorasi cara kerja BMS itu gimana, faktor yang menyebabkan si BMS itu auto protect kenapa aja. Nah, itu harus kita tandain gitu biar nanti kita nggak kaget kalau kasusnya seperti ini. Mana nih nomor 2? Oh, ini nomor 2 copot. Nah, ini juga nih rada-rada tidak recommended ya. Baterainya nggak pakai casing karena ini terlalu dekat. Jadi ketika kita pasang kabel ini sempat kena ke sebelahnya, jadi short. Percikan apinya lumayan bikin kaget gitu. Jadi hati-hati banget dalam merangkai si kolor hijau, bata hijau kali ini ya. Baterai dari bongkaran si ZTE ini jangan sampai kabelnya nih nyentuh ke tetangganya, karena ini voltage-nya, ampere-nya juga lumayan tinggi. Ternyata gagal lagi teman-teman, masih ketemu problem. Jadi ketika di case yang awal itu voltage di BMS enggak rata gitu ya. Setelah kita pasang ulang sempet normal, ketemu lagi case kedua. Nah, cuma case kedua ini disebabkan oleh proses charging gitu ya. Jadi ketika kita case pertama solve, ini baterai pack kondisinya di 13.3 volt. Nah, ternyata kalau udah 13 volt sebaiknya jangan di charge lagi gitu ya, karena nanti bisa mancing si BMS-nya jadi over voltage sehingga dia protect. Nah, ini yang kemarin tuh nggak sempet saya bongkar-bongkar ya, kasus-kasus tentang BMS ini ternyata lebih ribet gitu daripada merangkai si baterai pack-nya sendiri. Jadi kalau saya bagi tahapan, atau ini target saya nih, target belajar baterai pack seperti ini. Tahap awal kita merakit ya di balancing cell, termasuk merakit siapa nih, baterai litiumnya. Kalau mungkin baterai mercon berarti kan proses balancing cell ini dimulai dengan uji kapasitas, pakai ditokala, pakai apa. Cuma kalau live PO4 ini kan kita nggak punya alatnya nih, jadi cuma pakai kabel gini doang nih untuk ngebalancing. Ini karena posisinya udah dibalik, jadi kabelnya saling silang gini, karena udah di permanen lakban gitu ya. Kalau masih bisa kita pisah-pisah, ini plus min, jadi kabelnya lebih enak. Ini kepaksa motong kabel pendek-pendek ini kita sambung biar bisa kita balancing, voltage-nya menjadi sama. Nah, proses yang kedua ternyata ini yang lebih ribet nih, nyambungkan BMS dan memastikan BMS ini nggak auto protect gitu ya. Yang di case pertama saya ngalamin voltage dari si kabel BMS, voltage-nya nggak keluar gitu ya, padahal baterai pack ini udah 13 volt. Nah, cuma saya lupa di case pertama itu gimana ceritanya dia bisa jalan lagi. Nah, sekarang nemu lagi case kedua akibat overcharging. Ketika udah 13.3 kita charge, ternyata setengah hari udah 14.4, jadi over voltage dan kembali lagi si BMS-nya nih protect. Nah, ternyata BMS protect itu yang menjadi isu terbesar di dalam rangkai DIY baterai pack. Nah, kenapa? Karena ketika mau meng-on-kan lagi itu rada-rada ribet ya, kayak ini harus kita bongkar lagi, dibalancing lagi. Beda dengan kalau pakai baterai VLRE, baterai Akikua ini simple banget nih. Jadi ternyata ini yang belum pernah saya dapatkan
ketika awal-awalan merakit itu kita nemu problem yang ternyata tidak diantisipasi. Kenapa jadinya ya udah 13 volt langsung dihajar dikenain panel, ya kurang bedah bukunya lah gitu ya, kurang bedah buku. Jadi kalau misalkan ini perselnya udah di atas 3,3, nah ternyata ada batasan, sebaiknya jangan sampai voltage-nya maksimal, karena kalau ke maksimal kelebihan nanti si BMS nih yang beraksi gitu ya. Yang keduanya di settingan controller juga ini harus di set, jangan sampai dia melebihi 14,4. Jadi kita harus set di bawah voltage maksimal dari auto protect-nya BMS, katanya begitu. Itu informasi yang saya bongkar-bongkar dari diskusi grup dan tentu saja dari Mbah YouTube. Nah, jadi kita balik lagi nih. Udah sempet ke jatuh. Udah sempet ke nomor 3 load test. Cuma mungkin load testnya kan tanpa ngecas. Nah, ketika kita load test ini kena auto protect di low voltage mungkin ya, di 10 volt atau di berapa tuh lupa tuh. Load test dengan lampu DC. Nah, jadi yang kita remedial, kita harus ulang semua proses 1, 2, 3. Nanti kita mudah-mudahan sih si BMS-nya ini bisa on lagi. Nah, ini udah kondisi balance, nanti kita rakit lagi menjadi 12 volt. Oke, jadi yang mau ngerakit baterai lithium, nah per seluk-beluk BMS-nya kayaknya harus kita gali lebih dalam dulu agar kita nggak kaget ketika udah ngerangkai, ngenyolder, dipasang BMS ternyata voltage-nya nggak nongol. Nah, itu ternyata ada sabab musababnya lah gitu ya. Jangan sampai kayak saya kurang bedah buku, ternyata kejeblos 2 kali kasus di auto protect BMS 4S Daily Green. Oke, kita rangkai dulu baterainya.